Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tahun 2026 disebut sebagai tahun kebangkitan energi lama Nusantara. Para spiritualis dari berbagai aliran sepakat, energi leluhur yang lama tertidur akan bangkit, dan dari tanah ini akan muncul seseorang yang disebut sebagai titisan Raja Mokso. Sosok yang tidak lahir untuk berkuasa, tapi untuk menuntun arah bangsa di tengah zaman gila. Di Jawa kuno, istilah Raja Mokso berarti raja yang tidak mati, melainkan lenyap ke alam halus. Ia tidak hilang, tapi bertransformasi, meninggalkan jasad duniawi untuk menunggu masa ketika bangsa ini kehilangan arah. Dan menurut Pakuwon atau perhitungan Wuku tahun 2026, saat itulah tanda-tanda kemunculan titisan Raja Mokso akan muncul di bumi Nusantara. Pertanyaannya, siapa dia, bagaimana kita mengenalinya, dan apa tanda-tanda spiritual yang bisa kita pahami sejak sekarang? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Para ahli kejawen Bali kuno dan daya batin Nusantara menyebut tahun 2026 sebagai masa pangruat bumi. Energi alam akan bergerak lebih cepat, pusaran spiritual meningkat, dan banyak peristiwa besar di alam yang menandai pembersihan bumi. Peneliti dari NASA telah mengamati bahwa aktivitas geomagnetik akan meningkat di tahun itu. Sementara para spiritual Jawa membaca ini sebagai tanda bumi bernafas kembali. Di saat itulah roh para leluhur yang mokso akan mulai menunjukkan keberadaannya melalui tanda-tanda gaib dan kemunculan sosok manusia yang membawa energi mereka. Dan dari sekian banyak ramalan, ada 7 ciri utama yang dipercaya menjadi tanda munculnya titisan Raja Mokso di Indonesia tahun 2026. Ciri yang pertama, lahir dari garis yang tidak dikenal tapi dikenal alam. Ciri pertama ini, ia tidak berasal dari keluarga besar, bukan keturunan bangsawan, bukan pula elit politik. Namun setiap langkahnya terasa seperti dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Spiritual Jawa menyebutnya sebagai garis karmo mukti. Garis keturunan yang tampak biasa, tapi di dalam darahnya mengalir getaran leluhur yang belum tuntas. Ketika bangsa berada di masa yang bingung, orang ini muncul bukan untuk merebut panggung, tapi untuk menjadi cermin kesadaran masyarakat. Orang seperti ini biasanya tumbuh dalam kesederhanaan, sering mengalami masa hidup yang berat dan diuji oleh kehilangan. Karena hanya oleh penderitaan, energi mokso dapat diaktifkan. Ciri yang kedua, hati terhubung dengan alam dan isyarat langit. Ciri kedua ini memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam. Bagi orang biasa, langit hanyalah biru, tapi bagi dia, langit berbicara. Ia bisa merasakan arah perubahan cuaca, arus energi bumi, bahkan pesan dari gunung dan laut. Spiritual Bali menyebutnya manungso suci, manusia yang telah diselaraskan dengan nadi bumi. Biasanya, orang seperti ini sering datang ke tempat-tempat sunyi tanpa sebab logis. Ia merasa dipanggil seolah ada yang menuntunnya ke hutan, pantai, gunung, atau petilasan leluhur. Di tahun 2026, para spiritualis Nusantara percaya banyak anak muda akan mulai merasakan hal yang sama. Rasa terhubung dengan alam, munculnya mimpi aneh, atau rasa ingin menyepi. Itulah tanda bahwa energi Raja Mokso sedang menular melalui getaran kesadaran kolektif bangsa. Ciri yang ketiga, tidak takut kekuasaan tapi tidak mengejarnya. Ciri ketiga ini, ia tidak takut pada penguasa, tapi juga tidak haus kekuasaan. Dalam dirinya ada keseimbangan antara keberanian dan keikhlasan.
Para bini sepuh Jawa menyebut tipe ini sebagai Satrio Pinandito, seorang kesatria yang sekaligus seorang pertapa. Ia bisa berbicara dengan jujur di depan siapapun, namun tidak ingin dihormati. Ketika berbicara, kalimatnya sederhana tapi menembus hati. Banyak pengamat spiritual mengatakan orang dengan energi seperti ini sering muncul di masa-masa transisi bangsa. Ia tidak membawa bendera partai, tapi membawa suara rakyat yang tulus. Dan ketika saatnya tiba, masyarakat akan mengenalnya bukan karena propaganda, tapi karena nurani mereka sendiri. Ciri yang keempat ditempa oleh penderitaan kolektif. Ciri yang keempat ini, ia muncul di tengah krisis besar. Dalam sejarah, Raja Mokso hanya bangkit ketika tanah airnya berada dalam penderitaan. Para peramal dari Jawa menulis dalam serat musyarar bahwa Raja Suci akan muncul saat rakyat menangis karena lapar dan kehilangan arah. Artinya kemunculan sosok ini bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena panggilan semesta. Tahun 2026, banyak ahli ekonomi memprediksi dunia akan masuk fase krisis pangan dan energi. Namun dari sisi spiritual, itulah masa penyaringan. Banyak mereka yang kuat secara lahir dan batin yang akan bertahan. Dan dari rakyat kecil yang tetap sabar dan bekerja jujur di tengah kekacauan, akan muncul sosok pembawa cahaya itu. Ciri kelima, energinya menenangkan tapi menggetarkan. Ciri kelima ini, kehadirannya membawa ketenangan, tapi kata-katanya bisa mengguncang jiwa. Inilah ciri paling halus dari seorang titisan Mokso. Ia tidak perlu berbicara banyak, karena getaran batinnya sudah mempengaruhi lingkungan. Para sesepuh menyebutnya sebagai daya sinar kasampurnan. Ketika orang seperti ini lewat, hewan menjadi tenang, anak kecil tidak takut, dan orang yang resah tiba-tiba menjadi damai. Namun jika ia marah karena ketidakadilan, energi di sekitarnya bisa berubah. Hujan turun tiba-tiba, angin berputar atau listrik yang padam. Fenomena seperti ini sering disaksikan oleh para peneliti spiritual di gunung-gunung Jawa dan Sumatera. Mereka menyebutnya resonansi kesadaran bumi. Dan ketika seorang manusia memiliki energi sebesar ini, berarti sebagian roh leluhur telah masuk ke dalam tubuhnya. Ciri keenam, tidak diutus tapi dipilih oleh energi semesta. Ciri keenam ini, ia tidak akan muncul karena keputusan politik, tapi karena panggilan semesta. Ketika waktunya tiba, banyak kejadian yang membuatnya terdorong ke depan tanpa rencana. Dalam tradisi Jawa, ini disebut gugahing jagat. Seseorang yang awalnya biasa tiba-tiba menjadi pembicaraan rakyat karena satu tindakan sederhana yang menggetarkan hati banyak orang. Ia tidak mengaku sebagai siapa-siapa, tapi semesta yang mengakui dirinya. Fenomena ini seringkali didahului oleh mimpi-mimpi massal, kemunculan cahaya aneh di langit, atau tanda-tanda alam seperti hujan di musim panas atau guntur di malam tanpa awan. Itu semua dipercaya sebagai kode alam bahwa sang Raja Mokso telah siap kembali lewat tubuh manusia. Ciri yang ketujuh, mewarisi sandi leluhur Nusantara. Dan ciri ketujuh ini yang paling menentukan. Ia akan mewarisi sandi-sandi leluhur yang tersembunyi di dalam budaya Nusantara. Ini bukan tentang pusaka, melainkan pengetahuan suci yang hanya muncul di batin orang yang bersih. Banyak ahli spiritual percaya bahwa setiap Raja Mokso meninggalkan kode energi di tempat moksonya. Ada yang di gunung, di gua, di dasar laut, bahkan di batu-batu candi. Dan ketika seseorang yang ditakdirkan lewat di tempat itu, energi tersebut akan berpindah padanya tanpa disadari. Orang seperti ini sering mengalami mimpi aneh tentang kerajaan lama,
bertemu tokoh masa lalu, atau mendapatkan pesan dalam bahasa kuno yang tak pernah ia pelajari. Itulah tanda bahwa memori leluhur sudah aktif dalam dirinya. Jika ini terjadi di tahun 2026, maka itulah pertanda besar. Titisan Raja Mokso telah benar-benar bangkit di Nusantara. Menurut perhitungan Primbon Jawa, 2026 adalah tahun yang melambangkan pembalikan arah dunia. Banyak pakar geotisa dan astrolog Nusantara menyebut posisi planet-planet di tahun itu sangat mirip dengan konfigurasi langit saat berdirinya Majapahit. Artinya, pola energi kejayaan Nusantara kuno sedang berputar kembali. Bukan berarti kerajaan baru akan lahir secara politik, tapi nilai-nilai luhur yang lama hilang, kejujuran, gotong royong, dan cinta tanah air akan hidup lagi melalui kesadaran kolektif bangsa. Dan sosok titisan Raja Mokso hanyalah pemicu. Ia akan menjadi simbol dari kebangkitan spiritual rakyat Indonesia. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.